I learn from my children, kalau kita nanya-nanya kayak gitu, mereka anggapnya kita tuh kurang empati. Kok nanya-nanyanya kayak gitu sih? Kapan kawin, kapan punya anak, kapan. Yeah. Ini mereka juga kayak jengkel gitu loh sama Yeah. kita. Nah, we have to learn lah. Tapi kalau mereka memang... Kalau dibalas sama mereka gimana? Kenapa? Dibalas sama mereka? Dibalas apa? Dibalas, teman-temannya Om Tante udah pada meninggal. Yusa Kancana. Oke. Dia penulis lagu, penulis buku, dan dia pengajar di banyak seminar di seluruh Indonesia. Oke. Bahkan gue denger mau sampai ke luar negeri juga kan. Waduh. Gawat nih. Bisa datang di temenan nih luar biasa nih. Dan cocok nih, hari ini kita mau ngomongin mengenai Gen Z. Gini Koko, Gen Z itu suka nggak nyambung sama orang tua. Yeah. Yang gue baca hari ini, maksudnya banyak orang tua itu nggak ngerti mereka, banyak orang tua itu menganggap mereka ngelawan orang tua. Jadi kayak nggak ada titik temu nih orang tua sama orang tua yang punya generasi zillennials hari ini. Dan mereka juga suka dibilang ini generasi yang abstrak. What do you think? Gue kan Gen X, anaknya Gen Z semua nih, ada 3. Ya kuncinya ya kita harus temenan sama anak kita aja, ya kan? You Tapi know, Yusak anaknya nggak semuanya Gen Z dong. Gen Z semua. Gen Z semua. Kalau Gen Z itu kan lahir antara 95 sampai 2010. My first one 97 lahirnya. Oke, yang terakhir 2007. Jadi semua Gen Z. Gitu. Gimana tuh di rumah tuh? Ya. Cewek semua kan? Cewek semua lagi. Cewek semua. Iya. Gimana tuh? How you and them? Gimana lo sama mereka gitu loh? Ya kita belajar lah. Jadi justru dari interaksi, ngobrol sama mereka, berusaha capture mereka punya mindset. Dari situ kita belajar. Habis itu kemarin bikin sedikit riset capture lah. mindsetnya mereka tuh gimana? Ngobrol di meja makan. Iya, ngobrol-ngobrol. Itu kan setiap hari tuh mesti dibangun kan? Iya. Nggak cuman event-event seminggu sekali gitu kan, enggak. Iya. Tapi mesti dibangun. Kalau si kecil kan setiap hari memang masih nganter ke sekolah, masih jemput, ya, ada ngobrol. Kalau yang kedua tinggal di luar negeri. Yang pertama ya kadang-kadang kita di mobil, di mana makan bareng. Ya kan? Jadi dari sana kita belajar. Plus kita studi sedikit lah dengan materi-materi buku atau video-video yang udah bahas lah soalnya. Oke. Wait. Ini menarik nih. Soalnya Koko kita ini kan Gen X. Ya. Anaknya zillennials. Ini cukup jauh loh. Ngelewatin satu apa dua? Kan milenial. Ya semua Gen X, biasanya millennial, melengkapin Gen Z. satu dong. Dari orang tua ke anak melengkapin satu. Kan? Oke. X, milenial, terus ini kan Z. Jadi X to Z. Nah ini gap generasinya menurut gue itu yang paling lebar di sepanjang sejarah. Dan maksudnya orang tua sama anak mindsetnya seberbeda ini tuh belum pernah terjadi. Karena kan waktu Z lahir mereka langsung udah digital kan. Nah maksudnya dia nih bisa waktu pertama kali anaknya ngomong mungkin dan mulai kelihatan ada perbedaan. Lu tuh gimana waktu itu? Iya, paling ketaranya setelah mereka remaja. Ya kan? Pas remaja udah mulai pergaulannya lebih luas, terus they pick up some words yang kita nggak ngerti. Ini apa nih? And they have to explain to us, right? Definisinya apa, segala macam. Nah itu udah mulai itu. Apalagi pas sosial media. Menurut Koko nih karakteristiknya Gen Z ini apa? Ya, jadi ini udah serius nih bahasanya. Serius. Wah, serius nggak? Serius. Serius tuh. Karena waktu baru ketahuannya ya kita kan kalau ngamatin sehari-hari dari pembicaraan, cuma tahu-tahu aja kan. Cuman kalau waktu benar-benar kayak istilahnya mendalami, baca-baca materi, ternyata mereka tuh salah satu yang paling membedakannya ya dengan generasi X itu adalah mereka lebih pola pikirnya tuh kayak relatif gitu loh. Relatif artinya mereka cenderung nggak percaya hal-hal yang absolut. Nah itu yang menjadikan beberapa hal yang buat kita kan emang dari dulu kayak begini, itu ternyata mereka redefine everything gitu. Jadi akhirnya pas ngobrol konsep mereka tentang maksudnya apa? Contoh satu hal yang absolut itu apa? Iya, contohnya tentang bagaimana mereka memandang struktur sosial atau authority atau otoritas pemimpin. Atau sampai yang kesehari-harian cara belanja, cara jualan kan semua kan beda.
gitu. Cara mereka do work at office, Ya, work ethics. ya kan? Kita kan generasi kita dan above itu kan cenderung sangat hierarkikal sekali. Oke. Tapi mereka sebenarnya bisa dikatakan Gen Z itu merasa mereka lebih pintar dari orang tuanya. Jadi ngapain, pas kita kan mikirnya lu di bawah gua, lu bawahan gua. Tapi mereka dalam hati mereka, gimana lu bisa bilang gua bawahan lu, gua lebih pintar dari lu gitu. Jadi mereka lebih familiar, mungkin lebih enak lah, lebih merasa nyaman kalau kerjanya itu kayak kesetara atau sama gitu paling enggak. Ya, lihat kapasitas. Iya, kayak gitu kira-kira. So itu kan udah bisa menjalar kemana-mana tuh. So mereka udah nggak senior junior lagi, nggak gitu-gitu kan? Iya. Jadi mereka melihat kapasitas gitu. Iya. Sebenarnya mereka menghormati juga, cuma menghormati dengan cara yang berbeda, gitu. Nah kita ini yang Gen X harus coba ngerti-ngertiin juga. Nah yang gue pengen tahu tuh begini, when the first time you sadar bahwa ini beda nih anak-anak gue sama gue. Terus responnya gimana? Oke. Responnya Koko tuh gimana pertama kali ngelihat Ashley beda sama gue, beda sama opa-omanya. Maksudnya respon dari orang tua lah. Respon orang tua tuh gimana? Ya biasalah, orang tua kan cenderung when I was your age gitu loh. Kita bisa kan ngomong gitu. Jadi waktu muda gak kayak begini, kamu kok kayak begitu sikapnya atau cara berpikirnya gitu loh. Tapi lama-lama kalau itu terus menjadi konflik yang makin tajam, kita harus cari jurus lain nih kayaknya gitu. Jadi kita harus kayaknya sih ujung-ujungnya kita menjabani dulu mereka, mereka mau mikir apa nih, mau ke arah mana. Terus kita rangkulnya itu dari samping, jadi jangan dari position of gue di atas lu gitu loh. Jangan, gitu ya, dengerin dulu, abis itu baru kita kasih input gitu loh. Maksudnya ngerangkul mereka dari samping maksudnya? Iya, diajak ngobrol, terus ya dengerin dulu. Kadang-kadang kan baru ngomong aja kita udah langsung sikat kan. Gitu, ngobrol tuh penting. Ngobrol tuh penting. Karena mereka kan lebih banyak berinteraksi di media online ya. Mostly gitu. Right. Komunikasinya. Jadi sosial media itu sama kehidupan sehari-harinya Gen Z itu gimana? Ya, mereka ketergantungan dengan sosial medianya itu bukan saja, kita kan ngelihatnya screen time-nya kok banyak banget sepanjang hari itu terus gitu kan, ngeliatin HP. Tapi sebenarnya kalau yang lebih dari itu adalah dari apa yang mereka dapatkan itu, tadi itu membentuk, karena informasinya kan meledak kan, tiba-tiba banyak. Nah, itulah yang mungkin menjadi dasar di mana mereka pikir jadinya relatif. Relatif itu artinya kalau daddy mami bilang harus begini nih soal ini, terus mereka bilang but that's only one version. Di luar sana ada version yang lain. Itu yang menyebabkan misalnya kayak kita komenin tentang teman mereka misalnya, terus mereka bisa bela teman mereka tuh. Kok daddy ngomong gitu sih tentang temanku, gitu. Kan mereka punya hak juga untuk, punya lifestyle begitu atau punya pola pikir begitu. Karena mereka punya perspektif yang berbeda-beda juga. Ya. Terus what do you think about sekarang kan kayak ada karir-karir baru, ada lapangan pekerjaan baru dalam Gen Z kayak YouTuber, content creator, influencer. Tuh orang tua you and your wife itu menyikapinya tuh gimana? As we know ya. Anaknya Koko Yusak ini one of the biggest influencer di Indonesia, namanya Ashley. Ashley Kancana. Hai Ash. Yang paling tua ya. Iya, luar biasa. We are very proud of her. Si Ashley ini ya tadi waktu dia mulai build ya kan followersnya apa segala macam. Terus kita lihat dia ada event-event, diundang brand-brand yang ternama gitu kan. Kita kan amazed banget kan. Wow. Dan kemudian the second one lagi si Gloria. Dan dia kuliah di Inggris, dapat kerja di London di digital marketing company, salah satu yang terbesar di dunia, gitu loh. Jadi akhirnya kalau Gloria tuh camera shy, account-nya juga di private, ya kan. Dia nggak mau difoto, tapi kerjanya di digital marketing. Dan sekarang dia udah pindah ke satu company lain, dan dia start her own company. Digital marketing juga dengan skillnya, dia kan sering ikut trainingnya Meta, ntar sebentar diundang Pinterest, ntar ketemu Twitter kayak gitu-gitu kan, dia dapat penghargaan segala macam. She built her own company bertiga. Itu yang kedua ya? Ini yang kedua nih si Gloria Kancana. Nah
partnernya ini 2 orang, satunya tinggal di San Francisco, satunya tinggal di Melbourne. Dia di London, bayangin coba. Wah, luar biasa. Jadi kita orang tuanya, wow, ini benar-benar amazing banget gitu loh. That kind of business was not even possible in my generation. When I was their age. Gitu kan. So ya kita amazed sih dengan benefit yang ada, yang mereka dapatkan dari itu. So sementara orang tua kebanyakan condemn screen time, pengaruh-pengaruh negatif, atau ada yang bilang gamers itu ntar sesat segala macam. I'm more open karena punya pengalaman dengan anak-anak ini. By the way, si kecil juga Angel Kancana udah mulai juga jadi influencer, bertekad mau bikin bisnis juga sejak remaja. Iya, so cute. Karena kalau Yusak itu dia kebetulan punya pengalaman sama anak-anaknya. Nah, kebanyakan orang kan juga belum tentu punya pengalaman seperti itu. Gitu. Bahasa kita belum tentu orang tua temenan. Jadi karena nggak paham kan, jadi selalu suka punya perspektif sendiri sebagai orang tua gitu, sehingga menyalahkan gitu Gen Z. Padahal sekarang keadaannya saat ini kita seperti yang Yusak bilang kan, your second one, si Gloria, dia bangun her own company, yang satu di negara mana, yang satu di negara mana, jadi 3 orang, 3 negara, tapi build the own company gitu. That's right. Karena my daughter juga sama, salah satu company-nya kemarin dia share juga, Rachel with her husband Ian itu, jadi dia punya PA untuk providing PA, tapi untuk orang-orang yang di Singapura. Tapi PA-nya itu bisa ada di mana-mana gitu. Ada yang di Indonesia, ada di negara lain. Tapi company-nya di Singapura gitu. Khususnya untuk di properti. Dan sekarang ini dia mau mengembangkan lagi juga untuk ke interior, kontraktor interior. Nah mereka butuh PA. Jadi can you imagine PA-nya ini sekarang nggak perlu harus di Singapura gitu. Bahkan sekarang untuk build, untuk desain gitu. Jadi desainernya itu juga bisa dari Indonesia, bisa dari Thailand, bisa dari Hong Kong. Dan itu price-nya itu bisa 1/3 atau setengah daripada desainer yang ada di situ. Jadi misalnya you are owning a contractor interior design gitu. Jadi you got a project. Jadi kirim aja ke orang gitu. Nah, tapi yang mau kerja sama company itu bayarnya flat. Jadi kemarin misalnya let's say 10 juta atau 15 juta 1 bulan. Tapi dia harus kirim gambar beberapa kali sesuai dengan revisi. Tapi kan dia masih bisa kerja juga gitu. Betul. Di tempat yang lain gitu. Dan PA juga sama gitu. Dan some of my friends yang juga ternyata PA-nya juga di company itu. Jadi baru tahu. Jadi mereka dapat ya let's say misalnya 10 million gitu ya. Dia cuma ngerjain aja untuk kerjaan-kerjaan PA segala semua. Tapi dia di training dulu tentang properti, tentang housing. Dan dia juga bisa kerja juga di Indonesia atau dimanapun juga. Tapi ini kerjaan sampingannya. Jadi kemarin sampai yang waktu mereka buka untuk open application itu sampai 2.400 application masuk. Wow. That's Gen Z kan. Kayak my daughter saya 26 gitu. Her husband juga same age gitu. Jadi is one of the second company, mereka ada 3 company. Jadi it's just amazing gitu. Sometimes kita butuh kayak temenan gitu lah. Kita ngobrol gitu. Jadi open up our mind juga gitu, perspektif untuk bisa melihat, wow, memang itu kan beda generasi, udah 2 generasi kan, dari X ke milenial sampai ke Z gitu. By the way, your daughters kuliah nggak sih 3-tiganya? 3 kuliah. Iya. Kecuali yang kecil kan masih gue SMA. tim nggak kuliah. Di beberapa podcast kita yang lalu kita bahas kuliah penting atau tidak gitu. Ya, 3-tiganya kuliah ya? Iya, kuliah. Tapi kalau Ashley kan dia ilmu kuliahnya nggak dipakai. Dia langsung jump into influencer kan. Oke. Jadi perhotelan tapi nggak kerja di hotel. Terus what is your biggest challenge? Tantangan paling gede banget dalam berkomunikasi sama mereka. Karena komunikasi kan kita semua tahu ya, komunikasi kalau kita bahasa kita kalau kita nggak temenan, kita nggak pinter mendengar mereka. Komunikasi kan ilmu orang mendengar ya, bukan pinternya orang bicara. Iya. Ya makanya Tuhan ciptain kuping kita 2, mulut ada 1. Ya untuk kita bisa mendengar mereka. Itu what is your biggest challenge? Ya kita tetap challenging sih, meskipun tadi udah ada pengalaman komunikasi, terus udah studi. Biar bagaimanapun besarnya effort kita untuk mengerti mereka, tetap pola pikir kita tetap nggak bakal persis dengan Gen Z. Jadi I think it's an ongoing challenge untuk terus berusaha memahami mereka, ya kan. Nah
I personally believe kebanyakan yang kita komplainin tentang kok Gen Z begini sih gitu loh. Itu sebenarnya adalah mostly adalah salahnya kita, salah menuntut dan salah juga mengevaluasi mereka. Jadi kita yang harus banyak adjust sih. Ya, ini di sini bukan belain Gen Z sepenuhnya, tapi kita kan sebenarnya kalau ada problem sebenarnya intinya adalah leadership problem. Jadi harusnya kita yang sebagai pemimpinnya yang kasih contoh ya. Kita seringkali tadi kan masalahnya mereka kan nggak percaya absolut, mereka relatif. Jadi mereka interpretasi sendiri ini. Sebenarnya itu adalah salah satunya penyebabnya adalah karena kita sering mengabsolutkan yang tidak absolut menurut saya. Jadi mereka bereaksi kan, ini apa ini, gitu kan? Emangnya harus begitu gitu kan? Nah kita kayak kekeh dengan pola kita yang tradisional. Ini kan harus begini, padahal kita harus sit down. Pikirin lagi, nah itu yang gue maksud yang sambungin yang Uje bilang bahwa memang penting untuk kita mendengar, tapi bukan hanya untuk mendengar, karena kadang orang hanya cuma mendengar aja, dia bisa mendengar, tapi kalau dia udah punya agendanya sendiri dan dia bawa pemikiran tradisional, dia cuma mendengar tapi dia udah punya agendanya sendiri nih si orang tuanya nih, sehingga mereka nggak terbuka untuk pemikiran-pemikiran seperti itu. Yang ditambahkan lagi yang Yusak bilang kan bagus. Kita sering mengabsolutkan sesuatu yang tidak absolut gitu. Sehingga kalau kita sebenarnya kan komunikasi seperti kayak pasangan suami istri lah gitu ya. Ya perempuan sama wanita aja udah berbeda. Dan juga latar belakang yang berbeda. Wanita berbeda maksudnya gimana? Ya satu kan perempuan atau wanita gitu kan. Gimana sih? Perempuan sama wanita itu beda. Perempuan sama laki-laki, tapi dia bilang iya juga. Gue lagi tes aja gitu. Dia dengerin juga. Nah kayak perempuan sama laki kan beda gitu. Nah maksudnya seperti gitu kan kita komunikasi. Bukan hanya beda, latar belakang berbeda, sosial status juga berbeda. Nah waktu komunikasi juga kalau kita cuma mau denger, tapi juga nggak mau benar-benar mengerti dari pihak perempuan dan perempuan juga ke pihak laki, sama juga dengan orang tua. Dengan ke anak kayak gitu. Sama ini ya Gen Z kalau kita mau dengerin mereka ya, mereka kan yang speak up pertama kali soal mental health. Mereka yang speak up loh. So gue personally sebagai orang tua daripada Gen Z, gue salut sama mereka. Karena mereka yang berani speak up. Karena isu ini emang gak pernah dibahas, apalagi di bangsa Indonesia gitu loh. Kita seringkali tubuh kita waktu tobat istilahnya, kita langsung lompat ke spiritual. Mental, jiwa kita lompatin. Dan ini yang akhirnya banyak orang tidak dewasa. So, ya karena kan kalau di kita dianggap udah sakit jiwa gitu. Kayaknya sakit jiwa tuh tabu. Kita bahas ya di podcast sebelumnya ya. Kayaknya tabu banget kalau ketemu sama psikolog, kayaknya tabu gitu di Indonesia. Tapi Gen Z ini adalah generasi yang berani speak up soal mental health. Dan mereka kan lebih keterbukaan gitu, makanya dia berani untuk ngomong seperti mental health. Sebenarnya itu bukannya soalnya mereka lemah, tapi sebenarnya mereka karena lebih terbuka aja gitu. Dan itu sebenarnya lebih bagus gitu. Makanya gue salut banget sama mereka. Ya itu mungkin bisa menjadi salah satu case ya kan soal mental health itu. Tapi ini layak untuk dijelasin dulu nih tadi tentang absolut itu. Jadi maksudnya gini loh, for sure kita percaya ada yang namanya absolut. Ya kan, absolut itu sebenarnya yang sering kali kita kasih contoh sama anak-anak tuh adalah gravity. Gravity kan absolut, kan, regardless of time, space, orang kaya atau orang miskin, pendidikan tinggi, pendidikan rendah, gravity berlaku. Jadi ada yang namanya lantai absolut. 10 keluar jatuh ke bawah. 10 pasti jatuh tanpa pandang bulu kan. Nah, tapi yang jadi masalah adalah ada di sisi lain ada cara berpakaian itu nggak absolut. Gitu loh, ya kan? Fashion. Iya, cara kerja atau apa segala macam. Atau misalnya kalau kita di dalam ibadah misalnya urutan ibadah. Nah yang kayak gini-gini jadi kita bisa berantem dengan hal-hal yang tidak absolut. Dan itu mereka ngeliatin loh, kayak gini kok diberantemin ya gitu. Nah mereka jadi bereaksi. Jadi udah kalau gitu relatif aja semuanya. Tergantung gue dong, terserah gue dong gitu. Nah ini yang jadi masalah. Tentu saja kita jadi istilahnya orang tua mau mengarahkan anak-anak kepada hal yang absolut harus pilih-pilih. Mana yang benar-benar absolut, choose your battle. Kalau enggak kita bisa berantem dengan begitu banyak hal. Setuju banget. Ya kan? Jadi ini yang reaksi mereka menyebabkan mereka jadinya ke arah sangat-sangat relatif. Oke. Jadi memang mendengar mereka itu penting banget ya. Soalnya kan kita generasi kita nih digedein yang
harus do as you told gitu loh. Yeah. Harus di order gitu. Jadi sama Gen Z itu menurut Yusak kita udah nggak bisa order gitu segala macam, udah nggak bisa dong. Gak bisa, sekarang kita mesti brainstorming kan. Tangan kita kayak begini aja itu udah menunjukkan superiority ya. Dan mereka langsung roll up their eyes. Apaan gitu loh. Zaman kita masih ingat gak kelas 3 SD kita julurkan tangan yang banyak ngobrol pakai rotan. Sekarang mana bisa guru berlaku seperti itu misalnya di sekolah-sekolah. So it's not only the kayak culture-nya atau apa namanya ada regulation-nya tentang itu, tapi mindset-nya memang udah nggak bisa terima mereka. Ada gitu pepatah sekarang kan, tidak bisa memanage zilenial dengan cara kolonial. That's good point. Terus gimana cara orang tua mendiskusikan tentang child free pada anak-anak? Karena sekarang kan banyak negara-negara yang malah kekurangan keturunan ya, gitu. Iya. Itu kayak global di Jepang, global trend. Iya. Tapi menurut gue, child free itu tergantung juga, kayak misalnya anak-anak sekarang itu ngelihat kebutuhan kenapa tinggi, mahal ya. Waduh, punya anak nanti gimana ya? Aduh, gue ada di misalnya ada di bangsa A, di bangsa B yang kalau punya anak bahaya banget ya medianya, segala macamnya. Jadi buat gue sih child free itu mesti dilihat semuanya. Nggak cuman di satu titik aja yang kita hit gitu loh. Tapi menurut Yusak gimana? Iya. Anak-anak kebetulan kan belum ada yang married nih, gitu. Jadi sebenarnya sebelum tentang child free ada juga mereka kecenderungan menunda pernikahan. Ada juga, itu juga bisa dibahas juga tuh. Tapi sebelumnya lagi rewind back lagi, bagaimana mereka menemukan jodoh itu juga another thing. Karena istilahnya generasi jadul kayak Gen X ini, kayak misalnya lihat apps dating apps, kita udah kita juga punya lagi dulu biro jodoh, di pos kota. Emang ada? Ada. Gak pernah lihat? Gue tuh iklan mobil. Gue tuh masuknya ini beneran tuh bohongan sih? Beneran. Biro jodoh di pos kota ada di pos kota kolomnya, ada kolom-kolomnya kan, gitu? banyak kolom iklan, ada biro jodoh. Oh gitu. Tinggi sekian, nomor telepon rumah sekian. Ya sama aja. Jadi kita dating apps ngiklanin. Kita iklanin. Baru tahu gue. Mau dicari tahu. Mau kita masukin buat ke ini, surat kabar sekarang. Surat kabar gitu. Koran. Surat kabar. Iya, gue termasuk gak antusias banget sih masa orang bisa jadi kenalan apalagi menjadi hubungan serius gara-gara online gitu kan. Entah itu di DM lah atau apa. Tapi sekarang makin banyak good people yang bahkan berakhir dengan akhirnya mereka married, including my own keponakan. Keponakan saya ada, maksudnya good guy, maksudnya serius gitu kan orangnya. Akhirnya udah menikah sekarang. Nah itu kan membuat kita rating lagi. Nah terus kalau kita bahas tentang menunda pernikahan, mungkin karena itu tadi konsep mereka tentang ekonomi, quality of living. Jadi mereka kayak mau mempersiapkan dulu lah, kita sibuk nyari duit. Dan dulu. itu normal dong semuanya. Itu sebenarnya to certain extent ya. Karena kalau dating app itu sekarang kemarin gue baru ketemu juga temen di Senayan City, itu mereka is going to get married tahun depan. Jadi cowoknya 32, perempuannya 26. Ya mereka ketemu di dating apps gitu. They've been dating for 3 years. Dan I think suatu yang normal saat ini kalau ke dating apps. Karena kan di dating app itu kan kita saling kenalan dulu, get to know each other dulu. Jadi waktu ketemu itu gak awkward. Kalau dulu kan kita ketemu dulu, ya belum tentu cocok gitu. Tapi di dating app kan udah sesuai dengan profilingnya kita maunya seperti apa. Terus nanti di situ ya kalau nggak cocok cari lagi yang lain ya gitu kan. Nanti baru ketemulah onsite gitu. Jadi sebenarnya udah breaking the ice-nya tuh waktu sebenarnya komunikasi di apps-nya gitu. Tapi kan itu betapa bedanya dengan zaman dulu lagi arranged marriage kan. Dijodoh-jodohkan. Terus sekarang mereka punya kebebasan yang begitu hebat. Karena kan teknologinya memang belum ada juga seperti itu. Makanya dulu kan maksudnya juga kalau ada lewat surat kabar itu tuh pos kota. Koran. Kenapa surat kabar? Nah kalau gue usul nih di tengah yang keadaan seperti itu, teknologi berubah, culture-nya kayak berubah, yang absolut adalah mereka tetap harus menghormati orang tua mereka untuk memulai hubungan yang serius. Ya tetap kita harus di-involve. Itu loh. That's what I mean. Yang absolut itu tetap ada di sana. Tapi child free itu gimana? Kalau child free kayak mana itu? Pasti ada hubungan dengan ekonomi juga sebenarnya. Yang tadi gue bilang tadi. Kan benar. ini soalnya kan informasi kan di mana-mana sekarang. Tapi ekonomi dan juga pengaruh dengan sosial media juga kan.
Iya, maksudnya kan Banyak itu yang mereka lihat info dari situ-situ soalnya semua. ada banyak juga yang ekonominya ada mapan, tapi mereka nggak mau punya anak. Nggak mau repot mungkin. Nggak mau Nggak mau repot. repot. Iya, Mungkin jadi nggak mau ada repot. beberapa hal. Ada yang memang ekonomi ya jelas gitu, takut ya gitu. Terus juga ada juga bukan hanya nggak mau repot, mereka memang ngerasa nggak perlu punya anak dan mereka just wanna enjoy life aja. Ya, kayak gitu. kayak di Eropa kan Iya. malahan dari atas Gen Z ya, milenial sama Gen Iya. X Iya. udah mulai nggak mau punya pasangan malahan, Iya. cuman mau Iya. punya pets and ketemu sama psikolog. That's it. Makanya kan Jepang, Korea bahkan dikasih dana sama pemerintah untuk punya anak gitu. Iya, iya. Dikasih No, subsidi. maybe parents what we can do itu share ke mereka the beauty of having children, ya kan. The day we have you dulu, betapa kita senang banget kalian baby. Dan kayak ada share kepada mereka kayak purpose gitu loh. Kan ada maksud dari pencipta kita juga untuk ciptain kita bisa ada power untuk procreation kan. Kita bisa produce children. Dan sebenarnya kan ada tujuan yang mulia, ada manusia baru muncul di bumi ini gara-gara kalian dan tuh kalian dikasih kesempatan untuk bring them up. Jadi harus sharing-sharing seperti itulah. Dan kayak- paling penting juga kan selalu mereka butuh tahu why-nya. Iya, the why. Kalau kita cuma bilang kamu harus punya anak, Purpose, kapan kamu punya anak? Tapi why? Why do you Yeah. have to have children gitu? Tapi kalau mereka Ntar memang kalau dibalas sama mereka gimana? kenapa? Dibalas sama mereka? Dibalas apa? Dibalas, teman-temannya Om Tante udah pada meninggal. Kamu kapan merit? Teman-teman kamu udah merit. Dibalas sama mereka nanti. Nah itu. Teman-temannya Om udah pada meninggal. Nah biasanya itu karena authority kan. Kita ngomongnya tuh Authority. seperti itu kan. Tapi kan memang harus temenan, harus ngobrol. Iya. Tapi Right. kalau memang I learn from my children, kalau kita nanya-nanya kayak gitu, mereka anggapnya kita tuh kurang empati. Kok nanya-nanyanya kayak gitu sih? Kapan kawin, kapan punya anak, kapan. Iya. Ini aduh, mereka juga kayak jengkel gitu loh sama Iya. kita. Nah, we have to learn lah. Sekarang kayaknya aku nggak Jadi, pernah nanya lagi. jadi tantangannya Gen Z ini apa ya kalau Yusak pelajarin? Ya sebenarnya in their own generation kita rilis aja mereka punya goal mereka sendiri kan. I believe they will change the world. Nggak, They will be powerful. yang Yusak lihat dari your three daughters, mereka tuh challenge dalam kehidupan mereka tuh apa? Ya, Yang buat mereka challenging gitu loh. sekarang sih kalau on the daily activity ya mereka sibuknya ya dengan bisnis, sekolah dan bisnis ya. Tapi kalau more philosophical aspek dari itu ya they have to find purpose. Tadi the why behind everything that they do. Karena itu yang sebenarnya lebih penting jadi dasar daripada apa yang mereka ini kan. Apapun mereka cita-citakan gitu loh. Oke. Sebenarnya. Oke, terus lo punya pesan nggak buat orang tua khususnya yang anak-anaknya Gen Z? Lo punya pesan khusus nggak buat orang tuanya? Ya, pesannya itu yang paling penting menurut aku jaga hubungan baik. Temenan sama Karena mereka. karena seringkali we take issue, we don't mind fighting, arguing gara-gara kita kekeh. Tapi padahal pada saat kita jadi istilahnya kalau teknisnya itu kalau kita udah debat nih argumen nih kayak 2-3 ronde gitu kan. Fight back kayak gitu udah dah kita stop aja mendingan. Hubungan baik tetap terjaga. Nanti kan besok minggu depan masih bisa ngobrol lagi. That's good. Masih ada kans Yeah. poin itu bisa masuk. Iya, Yeah. iya. Tapi kalau sekali itu break ada crack udah hubungannya retak, apapun kita ngomong itu udah gak bakal bisa masuk. So Gitu you loh. should try Iya. avoiding Iya. breaking their heart. Iya. Gitu. Choose your battle, terus abis itu choose peace-nya bukan kita nggak bisa peace terus-terusan, memang confrontation nggak akan bisa dihindari. Tapi ya jangan terus sering juga lah, masa tiap hari gitu kan. Iya. Ya jadi kita hubungan baik itu menurut saya tetap penting banget gitu. Oke, terus sekarang kan mereka nih lagi menghadapi apa yang namanya LGBT campaign, 72 genders campaign. Ya, gender diciptain Tuhan ada 2, sekarang ada 72. Iya. Ya, kalau dihitung-hitung nggak tahu tuh hitungannya benar apa enggak, tapi ada orang yang menghitung di sosial media sampai Iya. 72. Nah, orang tua tuh memproteksi Gen Z ini gimana ya? Ya. Wow, ini Dari gitu-gituan. ya isu yang sangat-sangat sensitif juga, ya kan penting juga. Nah, this is part of the relatif tadi sebenarnya. Dan tadi bukan saja mereka berpikir relatif, tapi mereka juga skeptis terhadap yang namanya pihak pemimpin, otoritas atau siapapun yang mendefinisikan ini. Kenapa?
gender itu didefinisikan cuma 2 gitu loh. They challenge that. Nah, tentu saja ada absolute truth juga di sini yang kita perlu establish, ya kan? I believe to genders, ya kan? Tapi yang jadi masalah adalah we hold on to this absolute truth, kita tetap berpegang pada kebenaran yang absolut. Tapi di sini pada saat kita menghadapi orangnya, mungkin yang struggle di bidang itu, kita tetap punya empati. Nah, ini combining the two, itulah challenge-nya. Bagaimana kita tidak membenci atau tidak judgmental kepada orang yang kita nggak setuju nih, lu punya lifestyle atau pola pikir seperti itu, gitu loh. Nah, itu akan hit kita lebih personal pada saat itu adanya di sekeliling kita kan. Mungkin orang-orang kita kasih ternyata affected by that. Nah, baru kita mulai berpikir kita nggak bisa terlalu judgmental dengan mereka. So again, kita bisa jadi temenan sama mereka, dengerin mereka sambil kita insist sebenarnya this is what I believe, gitu, tentang gender nih. Patokannya cuma ini gitu loh. Nah, kita tinggal nunggu deh. Nanti sampai hatinya mungkin berubah, mungkin dia lagi krisis, kita tetap ada di sana. Maybe kita jadi kayak navigating between kejengkelan kita atau ketidakbersetujuan kita sambil kita mau bantu mereka gitu loh. So, I think so overall dibalut dengan kasih juga. Yes. Karena mereka semua sekarang ditanya kan. Gen Z itu apa aja ditanya sama mereka. Why this, why that, ini datang dari mana, itu datang dari mana. Makanya kita mesti punya banyak peluru. Kayak sex education misalnya. Jangan lagi bohongin mereka, bilang anak kita dianterin siapa. Segala macam. Mesti ada sex education dari rumah gitu kan. Betul. Dan gue rasa ini juga akan masuk ke ranah ini ya. Acara-acara agama dan lain sebagainya. Mereka juga udah skeptis sama gini-ginian soalnya. Sebenarnya makanya kayak acara temenan ini kan kita bisa jadi jembatan untuk bukan hanya ke Gen Z, ke generasi milenial, ke X atau baby boomer, atau juga perbedaan-perbedaan sehingga orang yang tadi gampang menghakimi, yang punya framing on one perception, tapi dengan dengar ngobrolan di temenan itu kan jadi mereka lebih terbuka mindsetnya. Betul. Ya kayak kita ngobrol-ngobrol begini aja kan, kita belajar banyak gitu. Terus juga mereka yang dengar juga bisa paham, juga Gen Z juga bisa ngerti juga dari pihak generasi X-nya tuh gimana, sehingga bisa jadi jembatan untuk bisa akhirnya nyambung. Iya. Karena itu juga kan orang-orang tua yang anak-anaknya Gen Z kan, kalau ngadu ke gue misalnya, anak-anak gue nih udah gak mau ke gereja Jess gitu. Contohnya kayak gitu, karena dari pembahasan kita bertiga dari tadi kan mereka juga mempertanyakan, emang harus hari Minggu, emang harus datang ke situ. Ini kan ada online nih. Nah, ini orang-orang tua menurut Koko gimana nih? They try to redefine everything, termasuk spiritualitas. Jadi spiritualitas emangnya cuman ke gedung ibadah aja bahwa kita dibilang spiritual. Gimana kalau gua hangout diskusi tentang Tuhan misalnya di Starbucks, emangnya nggak boleh gitu. Nah, itulah yang mereka challenge. Jadi pada saat kita jelasin tadi like you said, kalau ngomong sama Gen Z kan baru 2-3 kalimat mereka langsung cut kita kan, sering nggak di-cut sama mereka, karena mereka otaknya penuh kan, dan mereka akan kayak machine gun gitu loh. Ini gimana Om? Ini maksudnya apa Om? Ini waduh. But kita harus bersabar untuk jelasin ke mereka gitu. Jadi ya itulah challenge-nya, menjelaskan dengan empati, dan ada satu hal lagi, kalau bisa se-early mungkin, sedini mungkin. That's good. Karena mereka ada kecenderungan untuk jadi maksudnya sebelum mereka puberti sebenarnya, yang kayak gini-gini udah harus kita jelasin. I mean personally I miss a lot juga dengan my children. Kok tiba-tiba mereka udah ngerti ini? Nah sebenarnya kita harus jelasin sebelumnya, karena ada data mengatakan mereka akan pegangin versi yang pertama mereka pegang, yang mereka dengar pertama, and they will evaluate versi-versi yang lainnya, the second, the third, based on the first one that they listen to. So jadi kita kayak berlomba-lomba siapa yang duluan put the foundation into their hearts. We hope that yang absolut itu masuk. So guys, kalau masih mau ngobrol-ngobrol sama Yusak Kancana, DM aja ke Instagramnya. Kalian mungkin bisa undang untuk dia jadi pembicara seminar, pembekalan untuk guru-guru di sekolah. Please langsung aja direct message ke akunnya Yusak Kancana, ya, tertulis di layar ini. Dan kalau kalian ada pertanyaan juga langsung drop di kolom komentar.
atau inbox ke Hostop. housetops.kreasi. Time for food testing. Food testing. Oke guys, hari ini kita food testing, dessert testing. Puding testing. Oke, Hokkaido Milk pudding. Wow. Beli Dari superhero di Pantai Indah Kapuk. Right? Yes. Bener nggak? Yes. Bener kan? Bener Oke. banget. Jadi udah boleh makan nggak? Belum. Jadi nunggu apa? Nunggu ini apa isinya? Karamel ya? Makan aja. Oh. Ya. Ini kayak apa? Sak? Kayak kembang Tahu. Nggak tahu. tampangnya. Gimana? Enak nggak? Sak. Belum. Belum. Enak. Mantap. Ini satu porsi dibagi 3. Ini. 1,5 porsi. Kenapa 1,5? 1,6. Oh, 2 porsi. Cocok banget. Abis temurun pedas-pedas. Makannya nih. Luar Oh ya, biasa. kita habis makan temurun. Puding teksturnya bagus sekali ya. Bagus sekali. Tapi Saking bagusnya kayak tahu. tapi itu selalu membatalkan kalimat sebelum. Ya. Jangan pakai tapi. Tape. Karamelnya is too dominant. Jadi milknya di mana rasa milknya? Oh. All karamel dari pertama dikunyah, aftertaste semuanya karamel. Ada milknya di bawah coba. Coba di bawah. Di bawah. Oh, ini puding base-nya milk. Gue expect-nya sih milknya berasa ya. Milknya berasa. Ini karamel doang rasanya. Jadi pudingnya tuh nggak terlalu der gitu, hajar lidah kita, enggak. Tapi pudingnya sih enak sih. Pudingnya oke, Enak ya? teksturnya Teksturnya bagus. oke, ya. Ya, bagus banget tekstur pudingnya. Silky ya, silky. Belum kasih komen. Iya. Very silky the pudingnya, ya kan? Oh ini maksudnya yang kuahnya lebih kental dibandingkan kalau puding kayak begini kan kuahnya kan. Jadi mungkin itu Flahnya. flahnya. Yeah. I like it. Gue sih suka. Enak nih. Cukup balance semuanya. It's a no for me. Ayo. It's a no. It's too sweet juga. Terlalu manis. Puding for me juaranya adalah kakaknya nyokap sih kalau bikin. Kakaknya nyokap gue itu. Boleh dia. Tapi testing sayang dong. banget when she passed away waktu dia meninggal. Dia nggak ngasih resepnya ke siapapun. Dan semua orang coba, kan ketemu catatan-catatannya ketemu waktu dilihat dan anggota keluarga coba bikin. Not even close. Not even close. Jadi persis di atasnya nyokap gua. Kakaknya itu kalau kita manggil dia the queen of dessert. Puding coklat atau puding kayak Puding sini? coklat, puding karamel like this, puding strawberry, you name it. Dulu di outletnya nyokap tuh dia jual itu semua. Dan jadi best seller banget. Gue sih nggak into puding, tapi puding ini sih enak menurut gue. Waktu kecil tante gue sering bikin puding. Ya. Adik nyokap. Termasuk enak. Ya. Ya tambahin itu kayak apa buah kaleng gitu kan. Di tempat lo kan pernah suka bikin tuh pudingnya pakai buah kaleng gitu. Ya. Tapi this one is good, I think. Harganya berapa nih seporsi? 25.000 di Superhero Pick 2. Iya. Oke Banget. 25.000 ini dibagi 3. Ini tadi. Enggak. Atau satunya? 1,5. Oh 2 dibagi 3. 2. Jadi Go kan 6. 1,5. Go 6, skor go 6. Dari 10. 6. Berapa? Because I like dessert, maybe 7. Yeah. Gua 8,7. Oke. Kenapa sih koma-koma terus? Ih, heran gue. Untung nggak 8 pangkat 7. Too sweet. Thank you Koko. Yeah, thank you. Thank you. Yusak, see you. See you.